değil mi? Tabii kesinlikle. Şimdi Müslümanlığın şartlarından birisi şehadet getirmektir. Evet. Biliyorsunuz. Ama nasıl yapıldığını en ufak bir şeyim yok yani. Kelime-i şehadeti manasını bilmiyorum. Yapıldığını en ufak bir şeyim yok yani. Kelime-i şehadeti manasını bilmiyorum. Şöyle çevrilmişlerini bilmiyorum. Abdest nasıl alınır? Abdest nasıl? Vallahi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Abdest nasıl alınır? Abdesti nasıl alınır? Bilmiyorum. Vücut yıkandıktan sonra alınıyor. Genelde bambaşka şeyler. Ne öğretiyorlar? Şunu söyleyeceğim. Müslüman mıydınız bu arada? Evet. Elhamdülillah. Bugün oruç musun? Değilim. Hayda. Niye? Müslüman olunca oruç tutmak zorunda kalmıyoruz ki abi yani. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat video wawancara orang Turki yang ditanya tentang hal-hal dasar soal agama Islam seperti sholat, sholawat, syahadat, arti syahadat, puasa, hingga rukun Islam. Dan ternyata tidak sedikit dari mereka yang nggak bisa jawab gitu. Aduh. Oke, mungkin sekilas ini ya nggak ada yang aneh gitu, karena tuh di Indonesia juga ada kok, dan mungkin banyak orang yang memang dia seorang muslim tetapi nggak sholat, bacaan sholat nggak tahu, arti syahadat nggak tahu, dan lain-lain. Tetapi entah kenapa saya merasa kayaknya ada yang beda gitu dengan kasus yang ada di Turki ini. Dan ternyata ini dia faktanya. Kita sedikit bahas sejarah dulu. Jadi salah satu hal kenapa yang membuat saya heran dan tidak habis pikir adalah Turki itu merupakan simbol kemenangan umat Islam, karena dulunya saat dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium yang dulunya Konstantinopel, yang kini telah menjadi Istanbul, itu pernah ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Setelah ribuan tahun selalu gagal ditaklukkan karena sistem pertahanannya yang sangat super duper ultimate kuat. Wow. Turki merupakan negara yang mewariskan sejarah mengenai peradaban Islam di dunia. Turki termasuk negara transkontinental, artinya letak wilayah negara ini itu melintasi dua benua sekaligus. Wow, keren juga ya kan? Yaitu benua Eropa dan Asia. Turki juga menjadi salah satu tempat surga bagi para arkeolog dan sejarawan dunia. Wow, amazing. Dan Turki juga memiliki 10 situs warisan dunia oleh UNESCO. Waduh, mantap juga ternyata tuh. Kesultanan Utsmaniyah sempat menjadi pusat interaksi antara dunia timur dan dunia barat selama lebih dari 6 abad. Wow, sepanjang sejarah abad ke-16 sampai 17, tepatnya pada puncak kekuasaan di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni, Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu negara terkuat di dunia. Imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, Kaukasus, Afrika Utara, dan hingga tanduk Afrika. Kekaisaran Turki Utsmani adalah kerajaan Islam terbesar yang berkuasa antara abad ke-13 hingga awal abad ke-20-an. Nah, itu semua pada akhirnya hancur di tanggal 3 Maret 1924 oleh seorang yang bernama Mustafa Kemal Atatürk yang berhasil merubah kekhalifahan Turki Utsmaniyah menjadi negara sekuler. Sebagai proses pembaratan, Mustafa Kemal menerapkan sekularisme di negara Turki yang dilakukan secara ekstrim banget, seperti memisahkan agama dengan politik, merubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, hari libur yang tadinya hari Jumat itu diubah menjadi hari Minggu, dan pelajaran agama dihapuskan di setiap sekolah-sekolah di Turki pada umumnya. Waduh. Mengubah penulisan nasional yang semulanya menggunakan bahasa Arab menjadi alfabet Latin. Larangan menggunakan atribut muslim seperti kerudung bagi wanita muslimah di lembaga pemerintahan, hingga mengubah sistem kalender Islam menjadi Masehi. Dan dari situlah hingga kini pun Turki masih memiliki DNA sekuler yang sangat-sangat kental. Dan efek sekularisme itulah yang membuat Turki, walaupun dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, tapi Turki adalah satu-satunya negara yang mayoritas Islam yang menerapkan sistem sekulerisme. Walaupun sekarang secara perlahan Turki di tangan Erdogan itu mulai mengembalikan nilai-nilai Islam, tetapi itu belum cukup untuk membuat sekularisme di Turki itu benar-benar hilang. Tapi overall, karena efek sekularisme yang ditinggalkan Mustafa Kemal Atatürk lah yang membuat orang-orang Turki, ya kan, enggak semua, tapi cukup banyak yang merasa asing dan jauh dari agama. Padahal Turki adalah salah satu negara dengan masjid-masjid mewahnya, sejarah Islam sangat kental, dan salah satu imperium penguasa terkuat di masanya. Nah, ada beberapa hal yang memperlihatkan betapa masih sekulernya Turki hingga sekarang. Seperti contoh nih, saat puasa Ramadan contohnya, pemandangan seperti orang makan di siang bolong, restoran-restoran yang tetap buka, itu adalah hal-hal yang biasa. Bahkan menurut salah satu mahasiswa yang pernah kuliah di Turki, itu tidak semua orang berpuasa 30 hari full saat Ramadan. Waduh.
Aneh. Bahkan laporan dari Departemen Agama Turki 2014, dari 99% orang Islam di Turki, sekitar 45% yang sholat 5 waktu. Aneh juga. Belum lagi nih alkohol yang mudah didapatkan di sana, tinggal serumah dengan pacar hingga mengumbar kemesraan di depan umum, itulah hal yang biasa. Hingga yang paling mencengangkan adalah prostitusi dilegalkan. Waduh. Walau sekarang lebih menurun di tangan Erdogan, tetapi prostitusi ada dan diatur di dalam undang-undang. Untuk bisa mendapatkan izin praktik, para pekerja seks harus melewati beberapa tahapan agar mendapatkan lisensi resmi. Waduh, ada ini juga ya, seleksi juga. Unik. Contoh nih lagi nih, di Turki hijab tidak jarang dianggap sebagai fashion belaka. Jadi tidak mesti orang muslim dan bukan berarti solehah ketika seorang wanita itu menggunakan hijab. Wow. Cukup cuaks juga ya kan. Dan itu semua tidak terjadi pada orang muslim di Turki, tetapi di setiap agama pun seperti itu. Mereka memang memisahkan agama dengan hampir semua lini kehidupan. Bahkan ada beberapa gereja juga yang malah dibuka untuk tempat wisata di sana. Ada aja. Bahkan jilbab dan janggut itu sempat tuh dilarang. Namun pada tahun 2013 Erdogan berhasil menghapus aturan itu. Dan sampai kini pun di Turki suasana keagamaan itu hanya bisa dilihat di tempat-tempat tertentu aja. Bahkan ada keterbatasan dan aturan untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan di masjid pun. Aduh. Dan juga hampir di setiap masjid-masjid, termasuk di Istanbul sekalipun, masjid-masjid yang ramai dipakai sholat biasanya itu orang-orang yang bukan asli sana. Rata-rata adalah orang pendatang atau turis. Dan ini juga selaras seperti yang dikatakan oleh Ustadz Felix Xiao, salah satu ustadz yang sering membahas tentang Turki, mengatakan bahwa soal sholat berjamaah dan antusiasme remaja di Indonesia soal keingintahuannya pada agama, itu kita selangkah di depan dibandingkan orang-orang muslim di Turki. Wow, alhamdulillah juga ya kan. Kalau seandainya teman-teman ngelihat di televisi, di media sosial, ngelihat sholat di Turki itu rame banget, itu mungkin kalau lagi ada acara atau kalau lagi sholat Jumat. Tapi kalau seandainya lagi sholat-sholat biasa, itu kayaknya Indonesia lebih advance deh. Indonesia lebih keren, Indonesia lebih bagus. Ya, tapi ingat, jangan mengeneralisir semua orang Turki jarang sholat, nggak puasa, atau terkesan lalai pada urusan agama. Sebenarnya, dimanapun maupun di Indonesia, Turki, Arab sekalipun, yang namanya sholat dan ibadah lainnya adalah urusan masing-masing ya kan. Yang pasti ada aja orang yang pasti nggak taat pada agama, gak paham ilmu agama, sekalipun itu hal-hal dasar. Cuma melihat sejarah Turki dulunya seperti apa, melihat keadaan sekarang, itu cukup bertolak belakang banget gitu. Kalau ada tambahan atau revisi silahkan komen. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and sukres.